Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Pendidikan anak-anak kami di SD BHK karena kami tahu bahwa SD BHK memberikan pendidikan yang berkualitas, tidak kalah dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain di Jakarta. Selain itu, anak-anak mendapatkan pendidikan karakter yang baik, terutama dalam hal disiplin, dan juga dapat bertumbuh imannya dengan baik karena mendapatkan pendidikan agama Katolik yang cukup. Daya tarik SD BHK antara lain memiliki fasilitas sekolah yang lengkap, baik itu olahraga, seni, sehingga dapat memfasilitasi perkembangan bakat anak-anak. Yang kedua adalah lingkungan persekolahan yang aman, bersih, dan kelas yang nyaman, sehingga membantu menciptakan suasana belajar yang baik. Dan yang tidak kalah penting adalah kreativitas para pengajarnya, sehingga banyak kegiatan yang menarik sekaligus menyenangkan. Jadi kesan dan pesan selama 6 tahun sekolah di SDBHK itu gurunya ramah-ramah banget. Jadi mereka pengajarnya niat dan tentunya totalitas. Mereka juga sabar banget, jadi kalau misalnya kita nggak paham sesuatu, tanya aja, karena mereka masih sabar dan mau membantu kita. Saya senang sekali bersekolah di SD BHK karena bisa bermain dengan teman-teman yang asik. Juga banyak acara seru seperti pentas seni, perayaan Imlek dan baju adat, dan juga kegiatan paduan suara. Di STBHK, saya bebas bermain dengan teman-teman. Lapangannya luas dan makanan di kantin juga enak. Saya ingat saya pernah mengikuti dokter kecil dan karya wisata sewaktu saya SD. Semoga SD BHK terus maju, tetap kreatif dan inovatif. Delightful. Halo semua, perkenalkan nama aku Angela Winnie Lavania. Dulu waktu SD biasa dipanggil Winnie, tapi sekarang orang-orang biasa panggil aku atau mengenal aku dengan panggilan Anggi atau Anggi. Saat ini aku mahasiswa semester 1 di jurusan Ilmu Komunikasi. Aku lulus dari SD Bunda Hati Kudus itu tahun 2015. Hai semuanya, nama aku Nason Halim, alumni SD Bunda Hati Kudus tahun ajaran 2015-2016. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Michelle Kristianto. Aku merupakan alumni SD Bunda Hati Kudus Jakarta tahun 2016. Halo, saya Samuel Walter Parulutan Pasaribu. Saya alumni SD Bunda Hati Kudus tahun 2016.
Saya sebenarnya udah sekolah di Bunda Hati Kudus dari playgroup. Pengalaman yang menurut aku paling berkesan sampai saat ini masih teringat. Sebenarnya banyak kenangan-kenangan karena kebetulan waktu SD aku juga masih sekolahnya offline, jadi langsung bertemu dengan teman-teman, dengan bapak ibu, jadi makin banyak memori-memori yang tercipta. Tapi yang paling berkesan sama aku tuh ada dua. Yang pertama waktu karya wisata kelas 3, karena kita di situ bukan hanya belajar, tapi juga sambil main, sambil mengenal alam. Jadi bukan hanya di dalam kelas saja kita belajar, tapi juga di luar ruangan, bahkan di alam terbuka. Terus juga ada camping, ada kayak perjusa atau persami gitu. Dan itu kita nginep selama 1 malam. Waktu itu sebagai anak SD disuruh masak sendiri. Waktu itu ke Cibubur, lalu juga menyiapkan semua sendiri dan bertanggung jawab atas barang-barang pribadi kita sendiri. Yang menurut aku itu merupakan sebuah bentuk sarana belajar untuk melatih kemandirian seseorang. Pengalaman yang paling berkesan di SD Bunda Hati Kudus buat aku tuh pas retret kelas 5 SD, karena acara dan tempatnya seru banget. Salah satu pengalaman berharga yang aku dapatkan dari SD BHK yaitu aku pernah mengikuti ajang BHK Got Talent dan puji Tuhan aku berhasil mendapatkan juara 1 serta berkesempatan untuk tampil di acara Pesta Emas SD Bunda Hati Kudus Jakarta. Pengalaman yang paling berkesan di SD itu banyak banget ya. Tapi saya punya beberapa yang menurut saya amat sangat berkesan di hati saya. Yang pertama itu waktu saya diminta pertama kali tampil nyanyi di acara Natalan. Itu saya benar-benar kaget banget diminta tampil. Apalagi suara saya waktu itu fals banget. Sampai sekarang juga fals sih. Ya saya diminta tampil, tapi saya pede aja. Karena guru-guru di sana semuanya juga mendukung dan mengajarkan kita untuk berani tampil. Makanya saya waktu itu pede aja tampil walaupun suaranya fals. Yang kedua, itu waktu saya dan beberapa teman saya diminta dari Global TV untuk mengisi acara TV Home Pimpa. Wah itu bener-bener kebersamaan bareng temen-temennya dapet banget. Lalu guru-guru juga care banget ya ngejagain kita dari pagi sampai malam waktu itu ya, sampai malam. Lalu kita juga berlomba dengan sekolah lain dan untungnya kita menang. Wow. Dan yang terakhir itu waktu saya diberi kepercayaan untuk menjadi Master of Ceremony dari acara perpisahan kelas 6. Itu berarti banget buat saya karena itu kan perpisahan saya di kelas 6 ya, terakhir kali bertemu dengan teman-teman, dengan guru SD. Lalu di situ juga saya dibantu sama guru-guru ya. Jadi ada gladi bersih semuanya dibantu sama guru-guru. Makanya saya confident banget waktu tampil membawakan acara. Dan itu pertama kalinya saya ngebawain acara live di depan teman-teman, orang tua murid, guru-guru, suster, pekerja, pengerja, dan lain-lainnya. Selanjutnya dari BHK yang aku dapetin atau nilai-nilai yang aku dapetin gitu, nilai plusnya lah intinya adalah kekeluargaan. 2015 itu berarti sudah 6 tahun yang lalu, tapi sampai saat ini aku masih berhubungan baik dengan bapak ibu guru karyawan, masih berhubungan di chat, pernah beberapa kali ketemu juga setelah aku lulus. Mereka masih baik, tetap care, masih nanya-nanya ini itu. Sekolah Bunda Hati Kudus ini juga banyak fasilitas loh. Contohnya ada lab bahasa, ada aula khususnya juga, ada lapangan basket, voli, dan futsal, dan juga ada lab IPA. Pokoknya lengkap deh. Apalagi guru-guru SD BHK tuh ramah dan seru-seru banget. Jadi pelajaran sehari-hari tidak terasa membosankan. Sebagai sekolah yang berakreditasi A, tentunya SD Bunda Hati Kudus Jakarta memiliki banyak sekali nilai-nilai plus. Salah satunya yaitu SD Bunda Hati Kudus Jakarta sangat menekankan nilai-nilai kedisiplinan dan juga tanggung jawab kepada murid-muridnya. Selain itu, SD Bunda Hati Kudus Jakarta juga sangat mendukung minat dan bakat para peserta didik, baik secara akademik maupun non-akademik, dengan cara memberikan wadah berupa ekstrakurikuler di mana para peserta didik dapat berkembang, tampil, dan juga bersaing di dunia luar.
Nilai-nilai plus apa yang bisa dijual dari SDBHK? Wah, kalau itu banyak banget itu. Yang pertama kita bisa langsung lihat aja dari gurunya. Gurunya itu peduli banget sama murid-muridnya. Itu beneran saya ngerasain banget. Misalnya saya ada masalah pribadi atau masalah tentang pelajaran. Kalau misalnya saya cerita ke gurunya, itu gurunya bener-bener ngasih masukan, ngasih bantuan kepada kita untuk bisa menyelesaikan masalah kita. Itu penting banget bagi saya. Dan yang kedua ini nilai disiplinnya. SDBHK itu memang udah terkenal banget dengan kedisiplinannya. Ini sangat membantu saya ya, membentuk karakter saya hingga saya bisa melanjutkan pendidikan di jenjang SMA sekarang ini. Lalu yang ketiga, SDBHK ini juga memiliki moto yaitu Ora et Labora, yaitu belajar sambil berdoa. Nah, itu berguna banget ya buat jadi moto hidup saya juga sampai sekarang. Ya, jadi kita tidak hanya cerdas dalam bidang akademis, tapi kita juga memiliki sifat berketuhanan. Itu penting banget supaya kita bisa terus bertumbuh sebagai individu yang lebih dewasa lagi. Ya, aku juga punya sosial media @angelawini untuk Instagram aku dan juga untuk Twitter di @kononkatanya. Sekian, terima kasih. Oh iya, jangan lupa ya di follow Instagram SDBHK yaitu sdbhk.grogol dan bisa langsung di subscribe YouTube SDBHK yaitu SD Bunda Hati Kudus Grogol Official. Sekian, terima kasih. Dadah. Selanjutnya, kalau teman-teman masih penasaran tentang aku, boleh banget nih untuk cek Instagram aku di @michelle_kristianto. Thank you semuanya, sampai ketemu di lain waktu ya. Masih penasaran dengan SDBHK dari sudut pandang saya? Boleh follow IG saya di @semi_walter, SAMMI, M-nya double. Dan boleh juga cek channel YouTube saya di Samuel Walter Pasari. So, buat adik-adik semua yang pengen masuk SDBHK, ya yakin aja, karena menurut saya ini SDBHK ini merupakan pilihan yang tepat bagi adik-adik sekalian untuk menimba ilmu demi masa depan. Ya, pesan saya stay safe, stay healthy. Sekian, terima kasih.